Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Gladisia Putri Heuk, biasa dipanggil Putri. NIM saya 2103030087. Saya dari kelas C, semester 1, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Pertama, di sini saya akan membacakan review saya tentang politik disintegrasi. Kebijakan politik selalu berkaitan dengan integrasi migran tertentu dan non-migran lainnya, serta dengan masyarakat secara keseluruhan. Disintegrasi adalah suatu keadaan ketika suatu bangsa atau negara mengalami perpecahan. Disintegrasi bangsa juga dapat didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi ketika persatuan suatu bangsa sudah hilang sehingga mengakibatkan bangsa tersebut terpecah belah atau tidak bersatu pada keadaan baik dalam pendapat atau hal lainnya. Disintegrasi jelas telah berubah dari waktu ke waktu, dan dengan itu sifat yang tepat dari kebijakan yang dirancang untuk diperlakukan dengan baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Banyak faktor lain yang menyebabkan disintegrasi suatu bangsa, seperti timbulnya perpecahan antar suku dan agama, konflik berkepanjangan, ketidakkepercayaan, perang saudara, dan lain-lain. Disintegrasi berbentuk aksi demonstrasi pergolakan daerah bagi mereka yang merasakan adanya diskriminasi, aksi kriminalitas yang tak terkendali, perilaku remaja yang menyimpang, serta konflik yang melibatkan isu suku, agama, ras, antar golongan, atau sara. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan disintegrasi bangsa yang ditandai dengan hilangnya nasionalisme pada jiwa masyarakat, sehingga menyebabkan kerusuhan dan disharmonisasi. Terlepas dari pergeseran antar konseptual, sesuatu yang disebut integrasi telah menjadi tujuan kebijakan resmi selama 50 tahun terakhir atau lebih, setidaknya dalam demokrasi liberal. Saya memahami bahwa integrasi sebagai asumsi, praktik, kebijakan, dan wacana normatif yang selalu tertanam dalam konteks tertentu dan diarahkan pada kelompok atau kategori orang tertentu. Dalam bahasa Inggris, kata disintegrasi biasanya menunjukkan proses kehilangan kohesi atau kekuatan atau proses hancur berkeping-keping. Dalam ilmu sosial, kata ini digunakan untuk menggambarkan karakter atau komposisi masyarakat atau sebagai kolektif, tetapi bukan tindakan atau kebijakan terhadap anggota individu, mereka yang secara resmi dibatasi sebagai non-anggota. Disintegrasi sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam menjaga isi kesepakatan bersama dan kontraks. Kesepakatan bersama untuk hidup bernegara tidak bisa datang dari kekuasaan, tapi dari kesadaran rakyat yang berharap akan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan.
prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, jaminan kesejahteraan dan sosial, jaminan hukum yang adil dan tidak memihak, jaminan HAM dalam satu negara merupakan faktor yang menentukan proses dan disintegrasi suatu bangsa. Permasalahan utama dalam proses disintegrasi masyarakat majemuk bukan terletak pada kemajemukannya atau perbedaan faktor kebudayaan, tetapi pada faktor ekonomi dan politik. Sektor ekonomi dan politik lebih berpotensi besar menjadi pemicu berlangsungnya konflik dalam masyarakat majemuk, baik antar agama, suku bangsa, daerah maupun antar golongan minoritas dan golongan mayoritas. Disintegrasi bangsa menjadi permasalahan yang cukup serius bagi bangsa dan negara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kehidupan sosial menuju disintegrasi maupun integrasi, seperti tujuan dari kelompok, sistem sosial, sistem tindakan, dan sistem sanksi. Gejala disintegrasi dapat dipengaruhi oleh berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama, ketidaksesuaian anggota kelompok mengenal tujuan kehidupan sosial kemasyarakatan yang telah disepakati. Yang kedua, norma dan nilai sosial yang ada sudah tidak mampu lagi untuk membantu anggota masyarakat dalam mencapai tujuan baik individu maupun kelompok. Yang ketiga, norma dan nilai kelompok yang telah disepakati anggota kelompok saling bertentangan satu sama lain. Yang keempat, sanksi yang diterapkan sebelumnya sudah lama bahkan tidak dilaksanakan dengan konsekuen. Yang kelima, tindakan anggota masyarakat telah bertentangan dengan norma dan nilai kelompok. Yang berikut adanya penyebab disintegrasi. Yang pertama, internal. Sebab internal ini berasal dari diri sendiri, yakni menyangkut pada kualitas pribadi manusia. Hal ini sering terjadi akibat pemahaman dan interpretasi yang kurang tepat terhadap sistem nilai budaya. Kemudian muncul perilaku fatalistik, intoleran, meninggalkan suku bangsa masing-masing, hingga penggunaan bahasa yang tidak proporsional. Yang kedua, kultural. Sebab kultural menyangkut tentang pandangan nilai dan sikap mental serta perilaku masyarakat. Pandangan ini muncul dari sistem nilai budaya yang menghargai cara hidup, yang menghindari kesenangan duniawi dan keharmonisan. Kelompok ini memiliki kecenderungan untuk melakukan kegiatan yang meresahkan masyarakat dan berjuang pada kesengsaraan orang banyak. Mereka juga tidak saling mengenal dan menghargai kebudayaan kelompok etnis, sehingga tidak menerima nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, struktural. Sebab struktural terjadi akibat adanya struktur kekuasaan yang memberikan ruang bagi lahirnya disintegrasi bangsa. Contohnya rendahnya legitimasi pemerintahan, kekacauan ekonomi, tingginya represi, banyaknya pelanggaran HAM, hingga ketidakadilan dari pemerintah pusat terhadap daerah. Kemudian,
disintegrasi dalam masyarakat ditandai oleh beberapa gejala, yaitu antara lain yang pertama, tidak adanya persamaan pandangan atau persepsi antar anggota masyarakat mengenai tujuan yang semula dijadikan patokan oleh masing-masing anggota masyarakat. Yang kedua, perilaku para warga masyarakat cenderung melawan atau melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, kerap kali terjadi pertentangan antar norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Yang keempat, nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat tidak lagi difungsikan dengan baik dan maksimal sebagaimana mestinya. Yang kelima, tidak adanya konsisten dan komitmen bersama terhadap pelaksanaan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Yang keenam, kerap kali terjadinya proses-proses sosial di masyarakat yang bersifat disosiatif seperti persaingan tidak sehat, saling fitnah, saling hasut, pertentangan antar individu maupun kelompok, perang urat saraf, dan seterusnya. Kebijakan yang diperlukan guna memperkukuh upaya disintegrasi nasional adalah yang pertama, membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. Yang kedua, menciptakan kondisi yang mendukung komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu dan membiasakan diri untuk saling membangun konsensus. Yang ketiga, membangun kelembagaan yang berakarkan nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas, dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak dan semua wilayah. Yang kelima, upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan efektif. Contoh kasus disintegrasi pasca kemerdekaan Republik Indonesia adalah lepasnya Timor Timur, hilangnya Pulau Sipadan, dan Ligitan dari Negeri Kesatuan Republik Indonesia, serta pergolakan daerah seperti yang terjadi di negara Aceh Darussalam, Irian Jaya, Maluku, dan Riau. Kekekalan dan integrasi biasanya dilihat dan dipersatukan sebagai kontradiksi satu sama lain, dan kebijakan migrasi sementara kurang lebih secara eksplisit mencoba untuk menghindari atau melemahkan integrasi pekerja migran sementara. Juga dalam literatur studi migrasi, arus utama disintegrasi umumnya dianggap sebagai proses yang sulit yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dicapai. Langkah utama dalam pencegahan disintegrasi adalah antar masyarakat maupun pemerintah harus membangun komitmen bersama bahwa disintegrasi adalah masalah yang harus menjadi prioritas untuk diselesaikan. Selanjutnya, jika komitmen sudah terbangun, segera lakukan penataan sistem dan struktur atau sebagai landasan dari tindakan politik, hukum, ekonomi, dan sebagainya yang konduktif terhadap terbangunnya integrasi dan sebagian koreksi terhadap sistem dan struktur yang selama ini
ditengani menjadi faktor terjadinya disintegrasi. Sistem dan struktur bermasyarakat dan bernegara atau sebagai landasan tentunya harus dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab sehingga tidak menimbulkan disharmoni dan disorientasi dalam kehidupan masyarakat dan negara. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.